Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Sentimen pada Maskapai Penerbangan berdasarkan ulasan pengguna. Kelompok kami berisikan 4 orang. Saya Bintang Prananda Putra dengan NIM akhir 131. Selanjutnya ada Hania Hari Putri dengan NIM terakhir 077. Dan ada Salma Masita Zahwa dengan NIM akhir 103. Dan yang terakhir ada Ramadan dengan NIM akhir 049. Untuk diagram alur proyek pemrosesan teks kami, yang pertama ada mengumpulkan data, lalu pre-processing, feature engineering, training dan testing, evaluasi, analisis perbandingan hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Data ulasan pengguna maskapai dikumpulkan, lalu di pre-processing data mentah yang terkumpul biasanya memerlukan pembersihan dan transformasi agar dapat digunakan. Tujuan dari pre-processing ini untuk memastikan data konsisten dan siap diproses. Selanjutnya, setelah di pre-processing, yaitu feature engineering, kami menggunakan 2 metode, yaitu TF-IDF dan Word-to-Fact, untuk merepresentasikan teks secara numerik. Lalu pemodelan dan evaluasi. Kami menggunakan 2 juga, melatih model dengan lasso regression dan logistic regression. Lalu mengevaluasi performa model menggunakan confusion matrix dan MAE, lalu membandingkan hasil model dengan dan tanpa balancing data atau SMOTEC. Lalu analisis dan interpretasi hasil, menganalisis sentimen positif dan negatif untuk setiap maskapai, membandingkan performa fitur TF-IDF dan Word-to-Fact serta model yang digunakan. Lalu kesimpulan, simpulkan model terbaik untuk analisis sentimen dan pengaruh balancing data. Untuk pre-processing data, kami menggunakan yang pertama remove short words, yaitu menghapus kata yang kurang dari 3 karakter karena itu tidak signifikan. Lalu remove frequent dan rare words, hapus kata yang terlalu sering atau sangat jarang muncul. Selanjutnya remove frequent characters, yaitu potong karakter berulang seperti so. Itu O-nya 3 kali menjadi 1 kali saja. Lalu stemming, ubah kata ke bentuk dasar untuk konsistensi analisis. Lalu ada clean null value, yaitu hapus atau ganti nilai kosong dalam ulasan untuk menghindari error. Lalu ada scaffolding, mengubah teks menjadi huruf kecil untuk konsistensi analisis. Lalu remove URL, remove number, dan remove punctuation, membersihkan elemen yang tidak relevan seperti URL, angka, dan tanda baca. Lalu ada remove stop words, menghilangkan kata-kata umum yang tidak signifikan dalam analisis. Remove emoticon, menghapus simbol, emoji untuk fokus pada teks relevant. Lalu ada remove duplicates, mengurangi redundansi dengan menghapus duplikasi teks. Oke, selanjutnya ada fitur engineering. Yang pertama kita pakai FIDF. FIDF yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengukur seberapa penting sebuah kata terhadap suatu dokumen. Teknik ini mengurangi bobot kata-kata yang sering muncul di seluruh dokumen dan memberi bobot lebih pada kata-kata yang jarang namun relevan. Fungsi kode ini mempresentasikan teks secara numerik. Data teks perlu diubah menjadi angka agar dapat diolah oleh algoritma. FIDF menyediakan representasi berbentuk matriks, di mana setiap kata dalam teks diwakili oleh bobot numerik. Lalu yang kedua, kita pakai Word-to-Fact. Word-to-Fact adalah model pembelajaran mesin yang digunakan untuk memetakan kata-kata ke dalam representasi vektor angka. Word-to-Fact memungkinkan komputer untuk memahami hubungan semantik dan sintaksis antara kata-kata dalam teks. Model Word-to-Fact bekerja berdasarkan representasi dense atau berkepadatan tinggi yang disebut embedding kata. Proses ini mengubah setiap kata menjadi vektor dengan dimensi tertentu. Kami menggunakan 100 dimensi, yang dimana itu mempresentasikan posisi kata tersebut dalam ruang multidimensi. Ini terdapat perbandingan hasil sentimen, yang dimana Garuda Indonesia TF-IDF plus LASA atau logistic regression positif 784, lalu negatif mendapatkan 145, dan Word-to-Fact plus LASA atau logistic regression positif mendapatkan 785, dan negatif mendapatkan 145. Word-to-Fact sedikit lebih sensitif terhadap sentimen positif, atau data lebih banyak hasilnya stabil di kedua model. Lalu Emirates TF-IDF plus LASA atau logistic regression mendapatkan positif 1290 dan negatif 1090. Word-to-Fact plus LASA atau logistic regression mendapatkan positif 1303 dan negatif 1097. Word-to-Fact meningkatkan sentimen positif 13 data lebih banyak dan negatif 7 data lebih banyak, mungkin lebih sensitif terhadap nuansa sentimen. Lalu yang terakhir ada Singapore Airlines. Singapore Airlines plus LASA atau logistic regression mendapatkan positif 1140 dan negatif mendapatkan 466. Word-to-Fact plus LASA atau logistic regression mendapatkan positif 1144 dan negatif 466. Word-to-Fact hanya sedikit meningkatkan data positif 4 data lebih banyak tanpa perubahan pada kategori negatif. Perbandingan hasil MAI, metode LASO dan logistic regression cenderung memberikan hasil MAI dan absolute error yang lebih rendah dibanding LASO, khususnya setelah penerapan teknik SMOTE untuk menyeimbangkan data. Hal ini menunjukkan bahwa logistic regression lebih efektif dalam menangkap pola data dan memberikan prediksi yang lebih akurat pada aspek yang dinilai.
FIDF vs World to Fact. Model berbasis FIDF umumnya memberikan MAI yang lebih kecil dibandingkan Word to Fact, terutama metode logistic regression. Namun, Word to Fact menunjukkan potensi dalam menangkap hubungan semantik yang lebih kompleks, meskipun sering disertai dengan sedikit peningkatan error. Untuk pengaruh penerapan semotif secara konsisten menurunkan MAI pada hampir semua aspek, menunjukkan bahwa teknik ini membantu dalam meningkatkan akurasi model dengan menangani ketidakseimbangan data. Perbandingan maskapai Emirates Airlines cenderung memiliki MAI terendah pada hampir semua aspek, diikuti oleh Singapore Airlines dan terakhir Garuda Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat memprediksi penilaian terhadap Emirates Airlines dengan lebih akurat. Aspek yang paling sulit diprediksi, aspek service dan entertainment, memiliki MAI yang lebih tinggi dibandingkan aspek lainnya, menunjukkan bahwa penilaian pelanggan pada aspek tersebut lebih bervariasi atau sulit diprediksi oleh model. Selanjutnya terdapat perbandingan pada hasil confusion matrix. Di sini TP merupakan true positif, TN adalah true negatif, FP merupakan false positif, dan juga FN false negatif. Pada tabel ini, kami membandingkan performa berbagai model klasifikasi berdasarkan metrik true positif, false positif, true negatif, dan juga false negatif. Pada dataset Singapura, digunakan logistic regression dengan Word to Fact, yang mana memberikan performa terbaik yaitu true positif 226, false positif 1, true negatif 95, dan juga false negatifnya 0. Untuk dataset Emirates sendiri, pada logistic regression menggunakan Word to Fact lebih unggul di true positif 264, false positifnya 1, true negatifnya 214, dan false negatifnya 2. Untuk dataset Garuda sendiri, pada saat menggunakan logistic regression dengan Word to Fact menghasilkan kesalahan yang sangat minim, yaitu false positifnya 1, false negatifnya 1, dan true positifnya sebanyak 160. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa logistic regression dengan menggunakan Word to Fact secara konsisten memberikan hasil yang terbaik pada semua dataset. Selanjutnya ada hasil klasifikasi sebelum dan sesudah dilakukan smooth. Perbandingan hasil klasifikasinya, pada maskapai Garuda sebelum di smooth, model terbaik yaitu logistic Word to Fact dengan akurasi 99%, tetapi recall dan F1 score untuk kelas negatifnya hanya 96%. Setelah dilakukan smooth, akurasinya tetap 99%, namun precision dan recall untuk kelas negatifnya meningkat menjadi 99% dan juga 100%, sehingga model lebih seimbang. Kesimpulannya, smooth meningkatkan evaluasi kelas negatif tanpa mengurangi performa pada kelas positif. Selanjutnya, pada maskapai Emirates Airlines, sebelum di smooth, data model terbaik terdapat pada logistik dengan menggunakan logistic regression dengan menggunakan Word to Fact dengan akurasi 100%, namun hasilnya bisa bias karena datanya tidak seimbang. Setelah dilakukan smooth, akurasi tetap 100% tanpa dampak negatif. Sehingga kesimpulannya, smooth tidak berpengaruh besar karena data memang sudah seimbang, namun memberikan evaluasi yang lebih andal. Selanjutnya ada Singapore Airlines. Singapore Airlines datanya sebelum di smooth, model terbaiknya terdapat pada logistic regression menggunakan Word to Fact dengan akurasi 100%. Tetapi setelah dilakukan smooth, akurasi tetap 100% sehingga keseimbangan kelasnya lebih terjaga. Kesimpulannya, smooth tidak mengubah hasil tetapi memperkuat validasi model yang sudah baik. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan maskapai terbaik dari hasil-hasil yang telah kami lakukan. Yang pertama, sentimen pelanggan. Singapore Airlines ini dominasi positifnya 1140 sampai 1144 dan sentimen negatif lebih sedikit yaitu 466, menunjukkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi pada Singapore Airlines. Selanjutnya ada Emirates, sentimen positifnya tinggi, namun sentimen negatifnya juga tinggi, menandakan ketidakpuasannya lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya Garuda Indonesia, sentimen positifnya lebih banyak, namun sentimen negatif cukup signifikan, menunjukkan adanya ketidakpuasan yang cukup besar pula. Akurasi klasifikasi atau model prediktifnya, Singapore Airlines akurasinya mencapai 100% untuk kategori positif dan hampir sempurna untuk kategori negatif. Lalu Emirates akurasi sedikit lebih rendah pada kategori negatif setelah semua. Selanjutnya Garuda Indonesia kinerja baik namun tidak seimbang seperti Singapore Airlines dan dalam hal klasifikasi sentimen positif dan negatif. Kemudian evaluasi MAI, Singapore Airlines memiliki MAI yang rendah di berbagai aspek pelayanan pelanggan, sehingga ini menunjukkan prediksi yang sangat akurat. Kemudian Emirates dan Garuda kinerjanya cukup baik, namun Singapore Airlines jauh lebih unggul dalam keseimbangan prediksi. Selanjutnya, keseimbangan klasifikasi dengan Smooteng. Singapore Airlines ini hasilnya terbaik dengan Smooteng, meningkatkan precision dan recall-nya dalam kategori negatif. Lalu Emirates Airlines Smooteng memberikan keuntungan namun lebih signifikan untuk Singapore Airlines. Lalu selanjutnya yang terakhir Garuda, Smooteng meningkatkan keseimbangan tapi tidak sebesar di Singapore Airlines. Yang terakhir ada F1 score, Singapore Airlines F-score-nya terbaik sangat mendekati 100% untuk kedua kelas. Selanjutnya Emirates Airlines F1 score sangat baik tetapi sedikit lebih rendah pada kategori negatif dibanding Singapore Airlines. Selanjutnya ada Garuda Indonesia, F1 score-nya lebih rendah dibandingkan Singapore Airlines dengan keseimbangan yang lebih sulit dicapai. Jadi F1 score ini lagi-lagi Singapura memenangkan pertandingan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.